Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film yang berjudul Paranormal Presence. Film ini akan mengisahkan sekelompok anak muda yang melakukan penelusuran dan uji nyali di suatu penjara tua yang angker dan udah nggak dipakai lagi. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Penjara Old State. Tempat tersebut adalah penjara tua yang udah nggak dipakai lagi. Dari sebuah rekaman dijelaskan bahwa penjara itu ditutup karena struktur bangunan yang udah nggak layak pakai. Tapi ada teori konspirasi bahwa pemerintah menutup penjara itu karena banyaknya peristiwa gaib dan nggak masuk akal. Si pembuat rekaman bilang kalau dia pernah melakukan uji nyali dengan menginap di penjara itu. Namun semua rekaman yang dia ambil saat uji nyali hilang secara misterius. Selain itu pernah terjadi juga suatu kerusuhan yang menyebabkan 3 sipir penjara kehilangan nyawa. Orang-orang yang pernah bekerja di penjara itu juga bilang kalau tempat itu sangat berhantu. Keangkeran penjara Old State menarik perhatian suatu channel YouTube bernama Skeptics and Scientists. Channel ini membuat konten di mana mereka akan melakukan penelusuran di tempat angker dan akan menjelaskan kejadian gaib di sana secara ilmiah. Skeptics and Scientists sendiri adalah orang-orang terakhir yang bakal diizinkan untuk masuk ke penjara Old State. Itu semua karena penjara itu akan dirobohkan dalam waktu dekat. Di sini kita juga bisa tahu kalau pimpinan dari channel ini yaitu Matthew adalah orang yang ilmiah banget. Jadi karena itulah dia sama sekali nggak percaya hantu. Namun berbeda dengan Matthew, salah satu anggota Skeptics and Scientists yaitu Sarah sangat terobsesi dengan dunia gaib. Sampai-sampai Sarah ini menciptakan suatu alat pendeteksi hantu, di mana alat ini akan mendeteksi hantu dengan tanda lampu biru yang menyala. Tapi meskipun begitu, alat buatan Sarah ini sama sekali belum pernah menangkap keberadaan hantu. Hal itu juga yang menyebabkan Sarah nggak yakin sama alatnya sendiri. Singkat cerita, mereka semua berangkat ke penjara Old State. Di dalam mobil, mereka pun berbincang-bincang kalau konten mereka kali ini harus benar-benar sukses. Soalnya channel Skeptics and Scientists udah ada di ambang kehancuran. Penonton udah nggak tertarik sama konten mereka, dan karena itulah untuk penelusuran penjara ini, mereka harus bikin video yang viral. Hingga pada akhirnya mereka tiba di penjara Old State. Di sana mereka disambut sama sipir penjara yang bernama Scott. Scott akan memandu mereka berempat menelusuri penjara itu. Sebelum berkeliling, mereka berempat mempersiapkan semua peralatan syuting. Scott pun mengawali tur di penjara itu dengan menunjukkan aula makan. Aula itu kini udah rusak dan benar-benar terbengkalai. Yang selanjutnya, Scott menuntun mereka untuk masuk ke bangunan utama. Sebelum masuk, terlihat juga taman yang udah nggak terawat. Tapi ada 4 tangkai mawar yang masih hidup di taman itu. Yang mana setelah itu, Scott menunjukkan bekas penjara wanita. Di sana dulu pernah ditahan seorang wanita bernama Mary Black. Mary adalah seorang pembunuh berantai yang selalu meninggalkan 4 tangkai mawar setelah melakukan aksinya. Konon jika salah satu dari 4 tangkai mawar yang ada di taman tadi menjadi layu, maka akan ada hal buruk terjadi. Scott melanjutkan bahwa Mary adalah anak orang kaya. Ayahnya adalah konstruktor yang ikut membangun sebagian dari bangunan penjara itu.
Namun gak lama setelah Mary menikah, ayahnya Mary meninggal secara misterius. Mary menganggap bahwa suaminya adalah dalang dari kematian ayahnya. Semua itu karena suaminya Mary ingin menguasai harta milik ayahnya Mary. Dan karena di zaman itu hukum sangat pilih kasih untuk kaum perempuan, Mary nggak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya Mary memutuskan untuk jadi politikus yang memperjuangkan hak wanita. Hal ini tentu aja membuat Mary mempunyai banyak musuh. Yang pada akhirnya musuh-musuh politiknya Mary satu persatu tewas dan salah satunya adalah suaminya Mary sendiri. Karena hal itu juga Mary dijebloskan ke penjara dan divonis hukuman mati. Tapi belum juga dihukum, Mary berhasil kabur dan hingga kini masih misterius di mana dia berada. Di saat Scott lagi cerita tentang kisah hidupnya Mary Black, tiba-tiba Sarah mencium bau mawar. Matthew yang sejak awal emang gak percaya akan hal gaib malah mengejek Sarah dan menuduh Sarah mengada-ngada. Scott pun lanjut mengajak mereka berkeliling agar Matthew dan Sarah nggak bertengkar. Saat hari udah malam, mereka pun mendirikan tenda di halaman penjara itu. Setelah memasang komputer dan wifi agar kamera yang mereka bawa terhubung, tim Skeptics and Scientists pun melanjutkan penelusuran. Scott membawa mereka berempat ke tempat isolasi bernama Siberia. Di ruang isolasi ini jugalah 3 sipir penjara ditemukan tewas saat kerusuhan. Scott berkata bahwa nggak seorang pun tahu bagaimana ketiga sipir itu sampai tewas di ruang isolasi. Karena pintu dari ruang isolasi ini cuma bisa dikunci dari luar. Dan selama lebih dari 80 tahun, misteri itu belum terungkap. Setelah mereka memasang beberapa kamera di sana, penelusuran kembali dilakukan. Samar-samar, Ashley mendengar suara wanita. Gak cuma itu, Ashley juga samar-samar melihat penampakan dari Mary Black. Namun karena dirasa itu cuma perasaannya aja, Ashley pun melanjutkan penelusuran. Selanjutnya, Scott membawa mereka berempat ke sel khusus narapidana yang divonis mati. Di sini, Ashley punya ide untuk merekam suara. Siapa tahu ada suara gaib yang bisa terekam. Mereka pun mulai merekam dan gak ada yang boleh bersuara saat itu. Namun tiba-tiba suara terdengar dan yang mana itu ternyata adalah Scott yang lagi ngerjain mereka. Dengan sedikit kesal, mereka kembali mencoba untuk merekam suara. Namun usaha mereka sia-sia karena nggak ada suara gaib yang terekam. Setelah memasang kamera di sudut-sudut ruangan, mereka pun pergi ke tempat eksekusi. Scott juga memperlihatkan tempat di mana napi yang dieksekusi dibersihkan. Di sini Sarah juga memasang kamera karena dia yakin kalau di tempat ini pasti banyak arwah dari napi itu yang masih gentayangan. Penelusuran kembali dilakukan dan hingga mereka sampai di salah satu ruangan, di salah satu sel ada sebuah manekin yang terbaring di tempat tidur. Scott bilang kalau itu adalah Blackwood. Semasa hidup, Blackwood adalah musuh bebuyutan dari Mary Black. Mary Black sangat membenci Blackwood hanya karena dia adalah seorang kulit hitam. Di sini Sarah juga memasang kamera untuk menangkap penampakan hantu. Selanjutnya mereka pergi ke ruang laundry dan Scott menunjukkan mesin setrika, yang mana banyak dari napi yang tangannya putus saat memasukkan pakaian di mesin itu. Scott bilang kalau ruangan ini adalah ruangan paling angker di penjara tersebut. Soalnya di ruangan laundry paling sering terjadi penampakan hantu. Yang lalu tiba-tiba terdengar suara dan muncul asap dari salah satu mesin laundry. Saat dicek ternyata itu cuma rekaman dan mesin pembuat asap. Scott bilang kalau itu semua adalah properti agar para turis yang datang berkunjung ke penjara itu merasakan suasana yang mencekam.
Tahu kalau ini adalah ruangan paling angker, Sarah memasang kamera dan alat pendeteksi hantu miliknya. Yang selanjutnya, mereka pun balik ke tenda untuk memantau semua kamera yang udah mereka pasang. Dan benar aja, kamera di ruang laundry menangkap bayangan sesosok wanita. Nggak cuma itu, alat deteksi hantu milik Sarah juga menyala. Sebagai tanda bahwa di sana emang ada hantu. Mengetahui hal tersebut, Sarah pun langsung pergi ke ruangan laundry. Saat berkeliling di ruangan itu, Sarah dikejutkan oleh Jacob yang menyusulnya. Selanjutnya, Sarah dan Jacob memutuskan untuk berkeliling penjara sambil membawa alat deteksi hantu. Hingga saat Sarah melewati taman, dia menyadari kalau jumlah tangkai mawar hanya ada 3 buah. Artinya ada 1 tangkai yang udah dipetik. Sarah lalu pergi ke tenda dan menuduh kalau Matthew yang udah memetik mawar itu. Namun di sini Matthew sama sekali nggak tahu kalau mawar itu udah dipetik. Yakin kalau emang bukan teman-temannya yang memetik mawar itu, Sarah lanjut keluar. Dia menemukan kelopak mawar yang berceceran di halaman penjara dan saat kembali ke tenda, Sarah membawa cetak biru penjara tersebut. Sarah menemukan cetak biru setelah mengikuti arahan dari ceceran kelopak mawar. Yang mana cetak biru itu dia temukan tepat di dalam sel milik Mary Black. Sesaat setelahnya terlihat pergerakan di ruang sel. Ashley pun menyuruh Matthew dan Jacob untuk memeriksa ke sana. Tapi saat tiba di sana mereka nggak menemukan apapun. Mereka berdua lalu pergi ke ruangan lain dan mendengar sesuatu. Yang mana di saat itu juga Ashley kehilangan jejak dari Matthew dan Jacob. Sarah lalu pergi untuk mencari mereka berdua dan gak lupa dia juga membawa alat deteksi hantu miliknya. Saat tiba di sana, Sarah melihat Matthew yang udah kayak orang kesurupan. Namun, ternyata itu cuma prank dari Matthew. Ashley pun memarahi Matthew karena hal itu, sedangkan Jacob yang masih ada di dalam gedung mendengar suara rintihan dari seseorang. Saat itu dia mau mengajak Sarah untuk ngecek sumber suara tersebut. Sarah udah gak mood dan udah putus asa setelah Matthew mengerjainya. Jacob pun mencoba menenangkan Sarah dan Sarah yang kini udah mulai tenang kembali masuk ke gedung penjara. Jacob lalu mengajak Sarah ke ruang isolasi dan dari kamera miliknya dia melihat penampakan hantu Mary Black. Gak cuma itu, Jacob juga mendengar suara bisikan. Takut akan hal tersebut, Jacob pun segera mengajak Sarah untuk kembali ke tenda. Namun Sarah gak langsung balik dan dia malah mencoba berkomunikasi dengan hantu di sana. Hingga pada akhirnya Sarah juga melihat penampakan hantu Mary Black. Di tenda suasana menjadi kacau. Jacob udah takut untuk melanjutkan penelusuran sedangkan Sarah masih ingin menyelesaikan penelusuran ini. Yang mana di saat bersamaan kembali terlihat pergerakan di ruang sel. Matthew yang emang dari awal nggak percaya hantu mencoba membuktikan kalau penampakan itu nggak nyata. Dia pun masuk ke dalam gedung untuk mencari bukti ilmiah. Dan di saat dia masuk ke ruang sel, sel milik manekin Blackwood udah terbuka. Tanpa ragu, Matthew masuk ke sel itu. Tapi saat dia berbalik, si manekin udah ada di luar sel. Matthew yang terkunci di dalam sel itu berteriak ketakutan. Ashley dan Jacob pun segera masuk untuk menolong Matthew. Namun anehnya, Matthew ini udah ada di luar sel saat mereka tiba. Dan yang anehnya lagi, di saat itu juga Ashley menghilang dan si manekin udah berdiri di dalam sel. Mereka pun lari ketakutan, tapi si manekin seakan terus mengikuti kemanapun mereka pergi. Sementara itu, dari komputer terlihat Ashley yang berdiri di ruang laundry. Di sana juga terlihat manekin yang menyerang Ashley. Saat udah balik ke tenda, Jacob yang melihat Ashley tergeletak di ruang laundry bergegas pergi untuk menolongnya.
Untungnya Ashley ini cuma pingsan. Di saat itu juga manekin muncul dan mereka pun cepat-cepat balik ke tenda. Di tenda, Matthew yang awalnya nggak percaya hantu justru ketakutan setengah mati. Dia pengen balik ke rumah saat itu juga, namun Sarah bilang kalau mereka harus menyelesaikan penelusuran ini. Yang mana di saat itu Scott juga menghilang. Mereka berempat lalu masuk ke gedung untuk mencari Scott, dan akhirnya Scott ditemukan di dekat ruang isolasi. Manekin pun muncul saat itu hingga mereka semua tanpa sengaja masuk ruang isolasi. Dan sialnya lagi, pintu terkunci dari luar. Tapi justru dari sinilah Sarah teringat akan cetak biru yang dia temukan di sel milik Mary Black. Yang mana di sana dijelaskan kalau sebagian tembok penjara terbuat dari kayu. Gak heran juga kalau Mary Black bisa kabur dari penjara dengan mudah, karena ayahnya adalah konstruktor yang membangun penjara tersebut. Gak cuma itu aja, Sarah pun menyimpulkan bahwa Mary lah yang telah menghabisi 3 sipir penjara di ruang isolasi. Mendengar hal itu, Scott pun teringat tentang kasus yang menjerat Blackwood. Awalnya Blackwood masuk penjara karena suatu pencurian biasa. Namun saat bekerja di penjara ini, Mary memfitnah Blackwood telah memperkosanya hingga Blackwood divonis hukuman mati. Karena hal itulah manekin dari Blackwood menggiring mereka semua ke ruang isolasi. Tujuannya adalah untuk memecahkan misteri tentang Mary Black dan membersihkan nama Blackwood dari fitnah yang udah dia terima. Setelah itu, Matthew berusaha mendobrak pintu dan berhasil. Mereka pun segera pergi dan kembali ke tenda. Di pagi harinya, mereka mulai beres-beres dan membawa rekaman penelusuran yang telah mereka lakukan. Namun, saat keluar dari penjara itu, seorang petugas menemui mereka. Si petugas ini heran bagaimana mereka berempat bisa masuk ke penjara itu. Soalnya sipir penjara saat ini lagi dirawat di rumah sakit. Jacob lalu bilang kalau mereka diizinkan masuk sama seorang sipir bernama Scott. Karena nggak percaya, Jacob menunjukkan video rekaman kepada si petugas. Yang ternyata Scott selama ini adalah salah satu dari ketiga sipir yang tewas di ruang isolasi. Dan pada kenyataannya selama ini mereka telah dituntun oleh hantu untuk memecahkan misteri penjara angker tersebut. Yang kemudian film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Paranormal Presence. Gak nyangka banget ya, si Scott ternyata adalah arwah penasaran yang menuntut kebenaran. Dan kebetulan banget tim Skeptis and Scientist mampu membantu agar arwah Scott dan Blackwood bisa pergi dengan tenang. So, mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.